proses untuk kemudian kita melakukan scanning yang sebelumnya ya. Ini nih. Nah, di situ ada point scan display ini yang kita bisa jalankan di sini ya. Nah, ini saya matikan dulu nih. Kita kembali. Nah, kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke sini ya, ini saya matikan dulu ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita hanya jalankan satu ini aja. Sambil saya jelaskan ini. Bentar ya. Nah, scan display ini ada di sini. Dari sini ya, dari sini. Dari baris 145. Ini kawan yang online juga bisa ngelihat di situ baris 145 itu adalah proses untuk scanning display segmen. Kalau sebelumnya gini. Saya ke slide dulu ini. Ya, kemarin itu kan kita ingin menyalakan ini ya, cara berkedip. Tapi kita akan coba lihat algoritma yang kemudian kita jalankan itu apakah nanti akan bisa berjalan atau berfungsi apa tidak. Nah, kita ingin menyalakan seperti ini ya. Kemarin kan rasanya kalau tidak salah sudah kita coba, tapi tidak semulus ini jalannya. Tapi rada-rada error. Nah, kalau yang tadi kawan-kawan sudah download dari grup itu, kemudian dijalankan, itu adalah algoritma yang kemudian sudah dimodifikasi. Baik. Baik, ini saya memperlihatkan koneksinya dulu. Ini koneksi dari display segmennya, ini hanya mengingatkan saja ya. Ini kemudian tabel koneksinya. Ini Mahrita dan Miftah yang kita harus buat di tim robotnya itu. Jadi tabel ini yang kalau misalkan besok lagi di tahun berikutnya kita bisa tahu ini kemana, ini kemana, ini kemana. Sebenarnya ada di program, makanya saya sampaikan kan di program yang tahun lalu itu beda lagi dengan yang tahun sekarang. Jadi kalau misalkan kita mengadakan perubahan PIN, itu ya kawan-kawan yang lain juga, itu harus kita buat tabel seperti ini. Untuk kemudian kita perlihatkan ke orang lain, ini loh tabelnya, ini loh kemudian koneksinya antar mikrokontrol ke modul yang lain. Karena kalau sekali kita mengubah PIN ini, program yang lama kemudian kita jalankan itu bisa terjadi hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan. Entah kemudian paling sederhana sih tidak jalan, itu paling sederhana. Tapi yang paling parah misalkan ada konsleting dan lain-lain ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita buat lagi. Jadi kalau misalkan kawan-kawan nanti membuat penelitian ataupun skripsi itu yang kemudian kadang-kadang oleh beberapa dosen itu diminta. Tapi sebenarnya ini adalah standar. Jadi kalau misalkan saya membuat penelitian itu ya, itu tabel koneksi ini saya sampaikan bahwa ini koneksinya antara modul ini dengan modul sensor ini. Kemudian ada display segmen atau tapi jarang sudah display segmen. Kita biasanya pakai LCD. Ini LCD misalkan LCD 16 kali 2 baris atau LCD 20 kali 4 baris, kemudian perlihatkan ini koneksi dari pin-pin LCD-nya ke sini, kemudian LCD sensor itu kemudian ke Arduino-nya atau ke microcontroller-nya ke pin mana saja. Seperti itu ya. Itu yang kemudian powernya kemana saja. Ini powernya pakai berapa volt. Misalkan Arduino itu pakainya 5 volt. Apakah dia pakai power eksternal, apakah power langsung dari regulator 5 voltnya misalkan. Itu yang perlu juga diperlihatkan ke orang lain yang membaca hasil penelitian kita. Baik, selanjut. Tadi yang sekali lagi yang saya berikan di grup itu adalah yang sudah jadi. Kalau misalkan di-upload itu hasilnya akan menampilkan angka 0705 kemudian berkedip. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana itu kemudian bisa terjadi gitu ya. Saya langsung saja ya. Nah, ini kalau misalkan yang di slide ya. Ini kalau misalkan ini di luar dari yang ada di program itu ya.
Jadi kita akan coba yang di program yang tadi saya berikan itu kan sudah jalan dengan posisi 07, 05, kemudian berkedip. Kurang lebih sekitar 1 detik nyala, 1 detik mati. Kalau ada yang sudah nyoba itu bisa diupload dan hasilnya akan 07, 05 nyala selama 1 detik dan kemudian mati selama 1 detik. Kurang lebih ya, kurang lebih. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin menguji algoritmanya dulu ya, sebelum kemudian kita sampai ke yang di program itu, kita akan coba lihat. Misalkan yang sederhana, algoritma yang kita mungkin pikirkan ya. Yang pertama untuk scanning ini sudah beres. Kemudian untuk blinking, mungkin ada yang berpikir blinking itu untuk apa, Pak? Mungkin pada saat ini tidak terlalu ada gunanya ya. Tapi besok-besok mungkin ada gunanya pada saat nanti kita membuat program yang lebih kompleks. Misalkan ada yang membuat display untuk parkiran misalkan gitu ya. Atau yang paling sederhana sih lihat di masjid atau di musola gitu kan ada display. Kalau sudah hampir komat itu biasanya dia kedap-kedip. Kedap-kedip. Nah, itu yang paling gampang lah kita lihat aplikasinya di luarannya. Itu kita lihat kan seolah-olah sederhana aja ya anunya ya. Ini hanya berkedap-kedip saja. Artinya mungkin pikiran kita bahwa proses scanning tadi yang kita lakukan sebelumnya itu hanya kita lakukan scanning sekali, kemudian kita tunda selama 1 detik misalkan, baru kita matikan, kita tunda matinya itu selama 1 detik, udah kita looping lagi balik gitu. Ternyata misalkan ini kita coba nih, ternyata gitu ya, ternyata tidak sesederhana itu ya. Nah, yang kemudian algoritma yang saya tulis di papan tulis dan atau muncul di slide itu ya, itu kita coba terapkan ke program sini. Jadi di sini sudah ada display 7 segment. Nah, mungkin ada yang baru nih. Ini belum sempat saya jelaskan ya. Kalau sebelumnya itu kan kita masukkan semua program kita itu di void loop ya kan. Jadi program dari baris 146 sampai 100 berapa nih di sini nih? Sampai 214 itu ada di void loop. Atau sekarang saya save as dulu nih ya. Ini biar tidak heboh langsung ke situnya. Jadi program yang sebelumnya ini saya coba buka dulu. Kita open. Jadi sebelum sampai ke program yang sudah saya kirimkan, itu kita masuk ke sini dulu. Nah, ini ya. Ya sambil menyinggung soal UTS itu juga, mungkin ada yang bingung kemarin. Bisa jadi ya, saya tidak ingat persis siapa yang kemudian menjawab apa yang ada di void setup itu dijalankan terus-menerus. Nah, itu. Ada yang mungkin jawab itu ya. Kan kalau sebenarnya yang terjadi adalah apa yang ada di void setup itu dijalankan sekali. Karenanya itu Miftah dan kawan-kawan di tim robotika itu kan membuat program yang kemudian dijalankan di void setup. Artinya setiap kali nanti robot itu kita reset, dia hanya jalankan dan menunggu void setup itu dijalankan sekali. Tidak berulang-ulang, karena kalau berulang-ulang nanti pada saat ada error itu dia tidak bisa di stop secara apa ya, tiba-tiba nggak bisa, karena dia jalan terus gitu. Setiap kali kita hidupkan lagi dia langsung jalan. Tapi kalau misalkan kita buat di setup, dia hanya dijalankan sekali, udah berhenti dia. Baik, ini yang ada di void setup ya. Kemudian di berikutnya di sini ada proses atau prosedur untuk menyalakan angka 0, 1 dan seterusnya saya lewati ya sampai angka 9 di sini. 7, 8, 9. Ini hanya mengulang saja. Saya tidak ulangi lagi. Nah, sekarang apa yang ada di void loop sini gini ya, di void loop sini. Yang kemudian kita akan pindahkan menjadi sebuah prosedur baru ya, prosedur baru. Nah, kalau di sini kan, nah sekarang ini aja kita upload dulu ya. Kita upload dulu ini. Ini angkanya akan ada angka 0705. Sekarang kawan-kawan lihat sini kan tidak ada angkanya nih yang nyala di sini. Jadi kenapa saya jelaskan perlahan untuk kemudian kawan-kawan bisa paham algoritmanya ya. Karena kalau misalkan yang tadi di apa namanya di grup itu sudah diupload jalan gitu. Ini kan jadinya seperti ini ya. 0705. Oh iya nih, yang online harus diperlihatkan. Oh ini backgroundnya blur ya. Saya matikan background blurnya dulu ya. Karena yang online kasihan nih. Video setting, background effect. Nah,
Jadi yang online bisa ngelihat. Nah, ini kan ada angka 0705. Sekilas ya yang online ya. Baik, sekarang saya atau kita ubah ya. Yang ini. Yang ada di void loop ini dari baris 139 ya. Jadi kawan-kawan bisa perhatikan. Tapi yang ada di situ programnya sudah jadi ya. Sudah jadi yang apa namanya? Bisa berkedip. Saya tambahkan namanya void scan display segment di sini ya dengan satu parameter T di situ, ada variabel T di situ ya. Jadi saya pindahkan di sini. Jadi tadi dari sekian banyak baris yang ada di void loop, saya jadikan satu prosedur. Jadi di void loop tidak ada isinya. Ini. Tidak ada isinya. Saya berikan gini ya, tidak ada isinya. Bentar, sebentar saya upload dulu. Saya save as dulu. Ini kelas kawan-kawan bisa coba ya di situ ya. Nah, salah posisi. Kelas 47. Ada gitu ya. Oke. Jadi harus bersabar menunggu nih. Baik ya, sudah. Jadi saya sudah buat di dalam atau saya masukkan di dalam sebuah prosedur ini namanya scan display segment ada integer T di dalamnya. Ini sebenarnya adalah parameter yang kemudian kita masukkan sebagai tambahan di sebuah prosedur dan akhirnya prosedur yang ada parameter seperti ini ya, yang saya blok itu disebut sebagai function. Jadi tidak lagi sebagai prosedur. Karena apa? Karena ada parameter atau variabel yang kita selipkan di situ. Ingat ini di void loop tidak ada isinya ya. Saya tidak isi apa-apa di void loop, nanti kita panggil. Nah, kemudian sebelumnya karena kita sudah menyediakan ini integer t-nya ya di dalam parameter di function atau void dari scan display segment ini, maka bagian ini yang kita matikan. Ini saya matikan ya. Saya kopikan lagi aja nih ya di grup ini, jadi kawan-kawan bisa langsung praktekkan. Saya kirim ke grup yang ini yang barusan. Yang tadi jangan dihiraukan dulu ya, yang atas itu. Yang sekarang muncul di slide ini aja. Sudah saya kirim di grup, kawan-kawan bisa lihat di situ. Saya matikan tadi ya ini integer T5-nya, T sama dengan 5-nya. Nanti kita masukkan di sini. Nah, kalau kemarin itu kan kita untuk menyalakan dan men-scanning display segment ini, itu kita perlu memberikan delay sebesar 5 milisecond ya kan kemarin. Nah, sekarang display 5 milisecond itu akan kita pindahkan ke dalam parameter T di sini atau variabel T di sini. Nah, ini kan sudah kawan-kawan bisa lihat itu kan ada tulisannya param. Bukan param kocok atau param apa namanya? Urut itu ya. Ini parameter maksudnya. Parameter T itu tipenya integer. Sebenarnya dia variabel, tapi karena di dalam kanda kurung itu dari sebuah prosedur atau function, maka disebut sebagai parameter. Jadi kalau nanti kita sebut parameter, Anda sudah paham, kawan-kawan sudah paham ya. Baik, kalau aplikasi, bukan aplikasi, kalau program ini kita upload seandainya gini ya, dengan tanpa kita memanggilnya di void loop, maka kita lihat. Ini sekarang saya upload, ini di Arduino Uno, COM-nya COM 7 ya. Nah, tampilnya akan seperti ini jadinya. Ini kalau Rido dan kawan-kawan nyoba, tadi program yang saya barusan kirim di grup, itu tampilnya akan seperti ini harusnya. Karena apa? Kita yang nyala semua, dan karena apa? Karena kita tidak memanggil program yang tadi, scan tadi di void loop-nya. Kalau penasaran, kita coba sekarang panggil saja itu di void setup ya. Bisa tidak? Kita panggil ini di void setup. Nah, yang ini. Jadi yang ini kita panggil di void setup. Ya, saya bawa ke paling atas ya.
Oke, dari point setup tadi kan ada inisialisasi pin modenya di sini. Nah, di bawahnya kita panggil itu, tapi sekarang T-nya itu kita isi angka. Karena kalau seadanya ini, itu pasti ada error. Bentar ya. Nah, ini saya upload seadanya, masih ada pesan error. Nah, itu kan kursornya nunjuk ke situ. Karena apa? Karena itu diperlukan katanya expected primary expression. Jadi kita harusnya ada angkanya di situ ya. Tidak bisa hanya kita beri kalau tadi kan kita membuat functionnya, itu tinggal kita berikan ini tipe datanya integer, kemudian variabelnya t ya, parameternya tadi. Sekarang karena dia sudah dipanggil di sebuah function atau prosedur lain atau di dalam nanti void loop ya, itu kita harus berikan di sini. Misalkan kita beri 100 nih ya. Artinya nanti untuk pergantian proses scanningnya tadi adalah kita akan beri datanya atau t-nya atau delay dari pergantiannya itu adalah 100 milisecond. Sekarang kita upload di sini. Nah, coba ya. Nih, sekarang saya upload ya. Kawan-kawan perhatikan, itu buktinya program itu dijalankan sekali ya. Saya upload nih. Nah, saya reset aja ya. Saya reset. Nih saya reset pencet sini nih. Mohon maaf saya balik ya. Ini ada resetnya. Ya kan? Cuma sekali kan? Nah, udah dia stop sampai situ. Sekarang kita coba. Ini kita panggil di void loop. Ini untuk meyakinkan kawan-kawan saja bahwa memang kalau yang ada di void setup itu dijalankan sekali, yang ada di void loop akan dijalankan seterusnya gitu ya, seterusnya. Selama powernya masih ada, dia akan dijalankan seterusnya. Nah, sekarang saya nih, yang online perlu melihat dulu ya. Bentar ya, ini saya perlu karena ini kelas hybrid jadi nah ini yang online saya reset kemudian dia hanya jalankan sekali. Mungkin terbalik ya karena ini kabel USB-nya tidak panjang. Nah, setelah itu dia berhenti di situ. Itu kalau pemanggilannya tadi di void setup. Sekarang kita panggil dia di void loop ya. Nah, tadi kan tidak ada isinya nih. Sekarang kita isi. Isi sini. Ini kita buka komentarnya. Jangan lupa di save as dulu. Ya, jangan bosan men-save as ya. Walaupun nanti jadi filenya banyak. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti kawan-kawan bisa tahu gunanya. Oh, ternyata seperti itu. Karena kalau misalkan suatu saat kita mengalami error ya pada saat memprogram, kita masih punya backup yang tadinya jalan sebelumnya. Yaitu trik atau tips saja kalau nanti kita melakukan atau membuat programnya. Apalagi nanti skripsi. Dan satu lagi, ini saya kemarin barusan mendapatkan informasi dari kawan yang sudah ini ya. Saya minta file ininya, file skripsinya yang lengkap itu yang sudah direvisi. Ternyata informasinya, Pak, laptop saya rusak, jadi filenya hilang semua. Nah, jangan sampai itu terjadi pada saat kawan-kawan kemudian lagi skripsi, lagi penelitian, lagi ngetik banyak-banyaknya gitu ya, kemudian hilang. Jadi backup itu penting. Jadi jangan sampai misalkan ya flashdisk satu punya, tapi yang paling gampang itu adalah kirim ke Google Drive atau ke email. Saya paling enak itu ke email. Jadi saya kirim ke email saya sendiri gitu kan. Tidak usah kirim ke email orang lain. Jadi ke email saya nanti dia attachment-nya itu kan file itu. Misalkan hari ini saya beri skripsi apa namanya? Ridho hari ini tanggal 7 Mei. Skripsi 7 Mei yang pertama. Nanti siang-siang Ridho ngetik lagi skripsi Ridho 7 Mei yang kedua. Itu dua file itu saya kirim terus. Masalah nanti Google Drive-nya penuh, saya bikin lagi email yang lain. Kan hanya 15 giga kan? Saya bikin lagi email yang lain. Jadi saya waktu penelitian itu juga banyak. Nah, kalau zaman saya dulu itu saya meng-backupnya pakai CD. Zaman saya dulu kan tidak ada flash disk tuh. Zaman saya kuliah S1 itu. Jadi saya punya CD skripsi nanti yang selain yang dia ada di hard disk ya. Karena zaman dulu tidak ada atau belum ada flash disk. Memory card belum ada. Zaman dulu ya. Bayangkan kalau zaman dulu seperti apa. Kemudian Google Drive tidak ada. Email itu juga masih terbatas karena tidak bisa ngirim apa namanya attachment file itu terlalu banyak, terlalu besar nggak bisa. Baik, selanjut. Tadi ini ya. Jadi pesan saya tadi intinya adalah jangan lupa membackup gitu aja, jangan lupa membackup. Jadi tadi yang scan tadi kan kita sudah tutup ya di void setupnya. Kita sekarang jalankan di sini. Ntar ini bisa langsung end. Nah ini ya. Nih, ingat ya, lihat ya. Tadinya kan jalannya gini.
saya reset, jalannya sekali, udah. Sekarang kita yang ada di void loop, yang tadi di void setup kita pindahkan ke void loop. Saya upload sekarang, compiling, uploading, dan uploading. Nah sekarang baru kelihatan proses scanningnya kelihatan, ya kan? Scanning kelihatan. Ini belum blink loh ini, belum. Tadi kan intinya teorinya untuk membuat function yang ada parameternya. Nah, jadi nanti itu gunanya ada. Atau itu nanti jadi penugasan ya. Nah, nantilah. Baik, kita sekarang buat dulu 5 di sini ya. 5. Untuk kemudian bisa apa namanya? Scanningnya lebih cepat. Nah, udah. Nah kan 700705. Oke ya, sudah nih. Kawan-kawan bisa nyoba langsung situ. Sekarang kita coba algoritma yang ini. Kita scan kemudian kita matikan. Bisa nggak? Tadi kan kita punya matikan semua digit nih kan? Nah, matikan semua digit. Ya. Jadi matikan semua digit ini kita jadikan satu void. Mati semua digit. Baik, ini. Nah, jadi kawan-kawan tolong buat satu prosedur tambahan di atasnya void tadi. Di atasnya void ya. Void. Namanya mati semua digit, isinya digital write, semua digit itu kita beri data 1 nih ya. Nah, sekarang kita akan panggil ini. Karena kita akan ngikuti yang ini ya, yang di sini. Ini kita delay 1000 misalkan ya. Kemudian kita matikan, kita delay lagi. Nah, nih. Kira-kira hasilnya seperti apa? Kita lihat ya. Mau tidak ngeblink seperti yang kita inginkan itu. Ini compiling, uploading. Nah, gini, jadinya gini. Ujungnya aja ya. Karena apa? Karena proses scanning itu dia kan proses scanning itu kan bergantian. 07, 05. Kemudian karena 0705 di 5-nya itu dia delay 1000, maka 5-nya itu yang terakhir muncul. Nah, mati, kemudian muncul, mati, muncul. Iya, itu kan. Siap, sudah ingat. Tadi programnya sudah saya berikan ke situ, tapi saya jelaskannya baru hari ini. Yang terjadi harusnya adalah, kita save as dulu ya. Tapi ini belum tentu nih, belum tentu jalan. Karena ada nanti tambahannya. Ini save as dulu. Ya jangan bosan nge-save as ya tuh. Karena nanti sekali Anda bosan nge-save as, itu akan menyesal berikutnya. Menyesal berikutnya itu tadi yang mana yang jalan ya itu tuh. Saya tuh sering waktu apa namanya sekolah itu ya, yang terakhir ini dari 2014 sampai 2019 itu file saya tuh banyak sekali gara-gara itu. Kan dan file saya tidak cuma di Arduino, karena ada file MATLAB-nya juga, ada file yang lain. Belum lagi file ketikan untuk tugas akhirnya itu ya. Jadi harus saya simpan. Nanti hasil revisi dari dosen 1, dari dosen 2 itu beda tuh. Atau dari penguji yang lainnya. Baik, saya pindah ke sini dulu ya. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita akan lakukan proses namanya di slide ini ada nih. Ini biar terlihat ini ya. Nah, ini tadi kan yang kita lakukan ini. Kita lakukan itu. Ternyata kan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, kita lanjut lagi. Saya agak cepat aja ya, karena waktu kita terbatas. Karena zuhur itu jam 7. Jam 13.20 sudah zuhur. Oke. Ini yang tadi ya. Sekarang kita sudah tadi buatkan dalam satu prosedur. Nah, yang kita buat adalah gini ya. Seperti awalnya kita melakukan inisialisasi, kemudian menentukan angka yang akan ditampilkan. Kemudian kita akan buat satu variabel i, kemudian i itu sama dengan 1, untuk i sama dengan 1 sama dengan 100, baru kita lakukan proses scanningnya itu selama 100 kali.
Jadi kita akan buat for I sama dengan 1 sampai dengan I kurang dari sama dengan kurang sama dengan. Sampai ini sampai I kurang dari sama dengan 100, kemudian I sama dengan I plus 1. Ini akan kita ulangi selama 100 kali. Sekali ya. Kita lihat dulu ya. Jadi biar tidak langsung mengupload yang ada yang pertama tadi. Nah, berikutnya juga sama, kita akan melakukan pengulangan mematikan displaynya itu selama 100 kali pula. Nah. Tapi nanti akan kita lihat ya, langsung dimatikan seperti ini apakah akan berfungsi apa tidak. Sebentar. Oke, ini slide tadi di kanan. Ini tadi ya, ini algoritmanya. Sekarang kita pindah ke Arduino lagi. Yang kita lakukan adalah seperti tadi. Untuk ya, jadi kita pakai for I sama dengan dalam kurung ya. I sama dengan 1, kemudian sampai dengan I kurang dari sama dengan 100, titik koma lagi, I plus plus. Kalau mau diketik I sama dengan I plus 1 boleh ya nih ya, misalkan I sama dengan I plus 1. Nah di program ini, di programnya si Arduino, kita bisa singkat ini. Jadi tinggal I plus plus gini. Nah. Ya, kalau misalkan penasaran ya sudah kita buat aja I sama dengan I plus 1 gitu ya. Nah, biar tidak penasaran ya. Baru di dalamnya kita panggil nih scan-nya. Tadi kan kita langsung ketik. Sekarang saya potong sini. Kemudian kita pindahkan, baru kemudian kita buat satu lagi nih yang sama ya. Tapi isinya sekarang mematikan. Delay-nya kita hapus saja ini. Ya, tidak perlu hapus delay. Matikan semuanya ini. Ingat, ini hanya mematikan semua digit ya. Nanti kita lihat apakah ada pengaruhnya hanya dengan mematikan semua digit apa tidak. Nih, matikan semua digit kan hanya me-off-kan semua tampilan ya, tadi ya. Digit 1, 2, 3, 4. Baik, kita lihat ini sudah disimpan. Sekarang kita coba upload. Minta error. Nah, apa katanya nih? Oh, I-nya belum dideklarasikan. Baru kita tambah sini. Nah, bawahnya juga ini kayaknya. Sebenarnya kalau cuma 100 itu cukup byte saja. Byte itu kan 255. Kalau misalkan gini, kadang-kadang kan kita perlu RAM yang cukup banyak ya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti ini pakai byte saja. Oh enggak, nanti kita perlu bisa jadi lebih dari itu ya. Nih, pakai byte saja boleh. Integer sudah tidak masalah kan? Sekarang saya upload lagi ya. Yang terjadi bukan blinking. Sama kan seperti scan biasa kan? Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang penyebab kenapa ini tidak bisa ngeblink? Ada yang tahu? Karena mematikan digit itu kan hanya sebentar kan? Kalau misalkan di situ mematikan digit, anggap misalkan 1 milidetik gitu ya. Atau tadi di situ kan kita isi 5 misalkan ya, 5 milisecond. 5 milisecond itu kan cepat sekali. 5 kali 100, 500 milisecond itu kan setengah detik tuh jadinya. Nah itu yang kemudian membuat proses mematikannya itu terlihat tidak terlalu cepat lah istilahnya ya. Nah sekarang gini, ada beberapa cara. Coba kita sekarang spekulasi aja. Kita coba di sini jadi 2000 misalkan. Nah, tadi kan dia kan tidak berkedip ya. Kita lihat mau nggak dia berkedip. Juga tidak mau. Kenapa? Karena yang terjadi sebenarnya adalah dia hanya mematikan digitnya saja, tapi itu tidak cukup cepat untuk kemudian
buatnya seperti seolah-olah berkedip gitu. Nah, caranya adalah kita save as dulu ya. Ini tidak berhasil ya untuk membuat dia blinking. Saya save as dulu. Kalau saya tanya kira-kira apa sebabnya? Apa? Apa tak? Apa nyaman? Jadi di program itu ya, itu tidak bisa kadang-kadang algoritma itu kita jalankan begitu saja. Harus ada proses trial and error-nya. Jadi kalau misalkan nanti skripsi itu tidak bisa sekali, oh ini algoritmanya sudah sesuai pas, sesuai flowchart, nggak bisa. Ada kadang-kadang yang kemudian kita harus coba satu-satu, kemudian kita perbaiki lagi kesalahan-kesalahan itu untuk kemudian bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, jadi sama seperti ini. Nah, yang terjadi adalah harusnya kita melakukan proses scanning juga nih ya, proses scanning juga. Scanning konten dari digit 1 2 3 4 ya kan. Ini kan digit 1 2 3 4. Harusnya proses scanning itu kita lakukan di kedua for i-nya tadi tuh. Dari for i itu kita melakukan proses scanning. Tadi kan 5 kali 100 berarti 500. 500 ya? Enggak. 500 ya, enggak 500 ya. 500. Karena ini ada 4 kali pergantian berarti kan kali 4. 500 kali 4 berarti 2000 ya. Harusnya menyalanya itu selama 2 detik. Kemudian untuk mematikannya juga harusnya selama 2 detik. Nah, caranya adalah kita melakukan scanning lagi. Scanning yang kedua ya. Dari kan tadi kan scanningnya kan 0705 ya kan. Harusnya kita buat juga scanning digit 1 2 3 4 tapi isinya adalah mematikan displaynya. Jadi scanning yang pertama kita tidak ada segmen yang nyala, ini juga tidak ada yang nyala, ini tidak ada yang nyala, ini tidak ada yang nyala. Maka kita lakukan adalah kita membuat dulu proses scanning yang sama, ini ya, proses scanning yang sama. Sama seperti ini ya. Jadi point display ini dari baris 136 ini sampai baris 100 berapa nih? Bentar ya. Sampai baris 206. Ini saya copy paste nih. Saya copy paste di bawahnya ya. Kita copy paste di bawahnya. Tapi kita beri nama lain ya, beri nama lain. Kita beri namanya scan matikan. Nah, display segment. Jadi dia sebenarnya mematikan display segment tapi men-scan. Paham tidak ya? Jadi dia tuh men-scan tapi isinya kosong. Isinya kosong. Atau segmennya semuanya mati tapi tetap men-scan. Nah, itu yang terjadi ya. Dan akan kita lakukan maksudnya. Nah, kemudian kita kan belum punya nih. Kalau ini nanti kan angkanya angka 0 nih. Kita akan membuat satu lagi tambahannya. Sebentar, saya copy paste dulu ya. Yang sini. Ini kan ada angka 9 nih. Ada angka 9. Di angka 9 ini kita ganti menjadi semua segmen mati. Semua segmen mati. Nah, semua segmen mati isinya adalah satu semua ya. Karena kalau diberi satu, segmen itu akan mati dia. Kalau diberi low atau nol, dia akan hidup. Ini saya beri satu. Ini kalau saya tulis segmen A mati. Dan seterusnya ya, ini sampai segmen titik ya. Ya, H. Segmen H atau titik mati. Nah, segmen mati ini akan kita jalankan di proses scanning mati display segmen tadi. Jadi semua segmen mati itu kita panggil. Sama sebenarnya kita memanggil prosedur angka 0 sampai 9. Tapi yang kita panggil adalah untuk mematikannya. Ini saya matikan saja nih ya, biar tidak terlalu banyak. Nah, jadi di pemanggilan angka 0 sini kita ganti. Nah, pemanggilan angka 0-nya ini memanggil
Mematikan semua segmen ya. Ya. Oh ya. Nah, komentarnya masih itu. Jadi nanti ini saya berikan ke grup ya ininya. Nah, jadi semuanya nih yang angka 7 juga kita jadikan komentar, kita jalankan di bawahnya sini. Jadi tadi di angka 0, 7, 0, 5 itu akan kita ganti semuanya segmen mati ini. Dan proses scanningnya tetap jalan seperti adanya tadi. Hanya saja kita ganti isinya menjadi angka yang mematikan semua segmen. Udah, satu lagi angka 5 di sini. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi yang kita panggil atau kita jalankan selama sebanyak 100 kali itu sama dengan yang scan display segmen tadi, tapi yang kita jalankan berikutnya adalah yang ini, yang mati nih. Mati nih. Sekarang saya pindah ke baris paling bawah. Ke void loop tadi ya. Nah, nih. Jadi tadi mati semua digit ini tidak berfungsi. Nah, itu saya matikan. Ini kita beri sama ya, parameternya tadi yang T-nya 5. Nah, jadi sama seperti tadi, cuman kita sekarang melakukan scanning mati. Tadi scanning hidup, scanning mati sekarang. Sekarang kita upload. Jadi hasilnya kan gini kan? Tidak ada yang tidak ada kedipannya. Apa nih? Data. Upload. Tekan dulu, cabut. 7. Tidak melakukan compiling. Bentar ya. Mati. Oh, ya tadi. Ya. Di-upload. Oh, ini. Oh, ini kelamaan. Kelamaan 2000. Upload lagi. Compiling. Nah, terus byte ini sudah 100. Masih compiling ya, error ya? Nah. Sekarang kita coba. Saya ganti plus dulu ya. Upload lagi. Kembalikan ke integer.
Oh, salah. Ininya I, bukan satu. Saya kembalikan lagi ini byte. Oke ya. Nah, sudah mau tapi ini gini ya perhitungannya itu kan 100 kali 5 kali 4. 5 kali 4 kan 20. 20 kali 100 berarti 2000 ya kan? Berarti dia nyalanya selama 2 detik, bener nggak? Ini yang online. Tuh, 2, ya kan? Nah, kalau misalkan mau nyalanya lebih cepat, maka kita kurangi saja di sini. Misalkan nyalanya 1 detik ya. Ini kurangi jadi 50 ya, separohnya nih. Ya, nih ya, jadi 50, jadi 20 kali 50 nanti jadi 1000 ya. Nah, jadi lebih cepat. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ini proses blinking yang terjadi di display 7 segmen ini, atau misalkan kalau dilihat di apa namanya, saya percepat misalkan ya. Di musola atau di masjid itu kurang lebih seperti itu. Ada yang pernah lihat nggak di bank juga kedap-kedip gitu? Nah, ini kedap-kedipnya ya. Agak cepat jadinya. Mungkin gini nih kalau di mau komat itu kan. Habis itu bunyi. Nah, nanti kita bunyikan ya. Nanti kita bunyikan berkedap, misalkan berkedip. Cukup nggak nih anunya ya? Coba tambahkan 1 ke, ada yang berbicara bunyi soalnya. 1 tambahkan ke buzzer. Buzzer. 1 pin, bentar ya. Buzzer itu di pin mana nih? Konektor 2 ya, konektor 2. Ntar, saya tulis di mana ya? Slide. Saya selipkan di sini ya. Duplicate slide. Hubungkan konektor 2. Itu kan sudah habis ya anunya ya, kabelnya konektor CN2. Buzzer ke digital pin 1. Digital pin 1 di Arduino. Nah ya. Ini set. Tuh kan udah. Oke, sudah jalan ya. Padahal programnya belum kita tambahkan tuh. Jadi ini saya SMS dulu ya. Harusnya ada di sini. Ya, kita mau nyalakan di mana? Di proses mati apa proses hidupnya sini ya? Kita akan selipkan. Hidup ya. Nah, ini masih, nah
Masih save as agak lama nih laptopnya ini. SSD-nya sudah mulai kewalahan nih. Baik, sebenarnya nih ya, sebenarnya pin 0 dan pin 1 itu kan tidak kita gunakan biasanya. Tapi sekarang kita paksa karena tidak ada pin lain. Ya, jadi di point setup ini saya tambahkan atau kita tambahkan satu pin lagi ya. Namanya pin 1. Pin 1 dan fungsi sebagai output. Ini kita akan gunakan untuk buzzer. Tapi nanti ini bisa jadi pada saat kita memprogram dia akan bunyi-bunyi. Kenapa? Karena dia terpakai. Harusnya kan kita kalau tidak kita gunakan itu tidak akan berbunyi. Karena kita gunakan maka akan berbunyi di sininya nantinya. Nah, sekarang sudah ya, di point setup ini kita tambahkan satu baris program di baris 21 ini. Pin mode untuk pin nomor 1 adalah output. Kita hubungkan dia nanti ke buzzer. Sekarang saya masuk ke point loop di sini ya. Katanya Syihab ini di sini ya. Kita akan berikan digital write di sini. Digital write ya, digital write di pin 1. Datanya apa? High apa low? High misalkan ya. Nah, baru kita copy lagi. Nah, sudah ada yang nyoba tuh. Ini kita beri low sini. Nah. Saya tidak tahu nih, buzzernya di sini nanti akan mati apa hidup ya. Kita coba aja nanti. Buzzer mati atau hidup. Saya upload dulu sini. Ini sama sesuai dengan permintaannya Chef. Jadi pada saat nyala bunyinya. Stop. Hah? Oh. Oh tidak, digital write itu kan semuanya. Intinya kalau kita memberi data dari microcontroller ke perangkat luar itu digital write. Nanti ada analog write. Kalau kita belajar robotika nanti analog write, karena kita memberi datanya berupa sinyal PWM itu biasanya. PWM itu kalau misalkan motor mau kencang atau tidak kencang itu dari PWM itu. Jadi ribut ini ya, ribut jadinya. Ini buzzer-nya hidup. Baik, ini saya hilangkan dulu. Nah, biar tidak berbunyi di sini. Nah, itu kenapa bunyinya ribut? Karena dia terhubung ke digital pin 1, karena digital pin 1 itu kan terhubung ke proses programming. Jadi bisa ada transfer data itu dia bunyi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anunya ya. Satu lagi ya sebelum berakhir ya, 4 menit lah paling tidak. Harusnya 14 menit lagi nih. Kita tambahkan satu lagi kabel untuk ke tombol. Jadi konektornya dari saya tulis lagi nih. Tapi kita nyobanya yang sederhana aja, tidak usah yang heboh seperti ini ya. Kita buka file baru ya. Saya buka file baru. Ya jangan lupa disimpan itu ya. Kita buka file baru. Biasanya sih nanti kalau kita coba pakai analog write. Nah, ini mungkin ada yang penasaran ini ya. Kita belum nyeting soalnya analog write. Nanti kita coba ya.
kalau kita beri analog light harusnya pada saat nanti kita putar volume ini dia akan ya nyaring atau redup ya anunya suaranya. Tapi nanti aja, nanti dulu. Kita pending dulu pertanyaannya ya. Nanti jadi PR kita semua. Saya mau ke tombol dulu karena hari ini harusnya materinya tombol. Ini yang di sini tadi ya. Bentar. Ini kan di awal tadi kan sudah saya tulis nih. Ada push button. Ini nih. Mana ya? Nah nih. Jadi push button itu sudah ada di paling kiri, paling kanan ya, paling kanan sini. Jadi konektornya dia konektor berapa ya? 12 atau berapa tuh? Konektor 12 ya. Tuh kan. Gara-gara buzzernya terhubung ke sini dia bunyi-bunyi. Jadi konektor 12 ini ada push button ya namanya. Kita akan uji coba push buttonnya. Oh ini kalau ini demonya nih. Kalau ditekan mati, kalau ditekan ini. Ini pakai namanya tombol toggle ya. Kita coba dulu ya. Satu tombol satu fungsi aja dulu. Kalau yang sekarang tampil di layar itu satu tombol dua fungsi. Jadi sekali ditekan, ini dihirup, ditekan sekali lagi dia mati. Sekarang kita yang sederhana dulu aja. Biar paham dulu ya. Nah sekarang kita lihat. Coba hubungkan dulu nih ya. Ini perintahnya. Kan push button. Jadi yang tombol di pin 0, yang tadi kan si buzzer kan di pin 1 sudah kan? Boleh bolak-balik terserah aja, tapi nanti harus konsisten. Digital pin 0 ya. Jadi push buttonnya kita coba hubungkan ke digital pin 0. Kita sekarang inisialisasi ya. Pin 0-nya sebagai output. Oke. Satu lagi pin 13 ya. Kita pakai pin 13 dulu aja. Ya, paling bawah. Konektor 12 paling bawah. Ya. CN12. Paling bawah. Tuh kan ajan kan? 21. Sambil ya, sambil ya, sambil. Allah. Kita nyoba aja tombolnya ya.
Nah, programnya sederhana itu aja. Saya pas dulu. Baik, ini ya. Nah, jadi di point loop-nya hanya ada ini ya. Sebentar lagi ya. Di 6 menit. Dan cukup sambil nyoba nih. Ini saya hilangkan saja komentar yang ini. Sudah paham semua bahwa di point loop itu dijalankan berulang-ulang, di point setup dijalankan sekali. Udah ya, kalau sudah sekarang coba kita upload. Jadi sementara ini tidak berpengaruh ke display 7 segment sama sekali. Nah, itu dia bunyi karena proses programming ya. Jadi pin 13 itu dia terhubung ke LED yang ini. LED yang sekarang nyala. Saya matikan dulu ya, ini ya buzzernya nih. Nah sekarang kalau misalkan ini kan ada LED yang nyala nih, yang online nih. Nanti saya perlihatkan ini. Kemudian ini. Ini pin 8. Ini ya. Nah ini kalau saya tekan dia memberi data 0, tapi kalau saya lepas dia memberi data 1 ke sini. Saya tekan, mati, saya lepas, dia hidup. Tekan, mati, lepas, hidup. Ya seperti on off, tapi ini kan kalau ditekan mati, kalau dilepas hidup. Nah untuk meyakinkan ini berfungsi, kita buzzerkan ya, buzzerkan. Paham ya dibuzzerkan? Apa sih buzzerkan? Kita hubungkan ke buzzer maksudnya ya. Nah karena kita menghubungkan ke buzzer, kita tambah lagi satu sini. Tadi buzzernya ke pin berapa? Pin 1 ya. Nah, pin 1 ya. Coba itu lihat ya. Itu ada input, ada output. Baik-baik lihat. Ini koneksi buzzer. Saya tambahkan di sini ya buzzer. Jadi pin mode 1 atau pin mode untuk digital pin 1 adalah output ya modenya. Dan kita tambahkan ya. Ini digital pin 1 ya. Nah, ini ya. Jadi yang online ini tadi kalau entar saya perlihatkan ke yang online. Ini kalau ditekan lampunya mati nih. Nah, ini ya. Saya tunjuk nih. Kalau saya tekan dia mati, dilepas hidup. Kan mati, lepas hidup. Nah, ya sekarang yang ada di slide atau ada di layar, kita upload lagi. Compiling. Oh ya. Form hilang. 3 menit lagi ya, mohon maaf. Menyita waktunya 3 menit lagi.
Nah, sudah. Sekarang saya hubungkan ini ke buzzer. Nah, punya saya kalau tidak ditekan mati, kalau ditekan hidup. Kalau ditekan mati, kalau tidak ditekan hidup. Kita balik ini ya, kita balik. Tahu cara ngebaliknya? Dia sekarang kan kalau saya tekan dia bunyi. Jadi datanya itu dibalik dengan cara ini. Ada kalau bahasa intinya apa ya? Kayak oposisi itu kayak negasi ya bahasanya ya. Itu di sini di bahasa pemrograman ini pakai tanda ini apostrof bukan apa? Tanda seru. Tanda seru. Jadi kalau misalkan dia bacanya 1, tapi yang diberikan ke buzzer 0 gitu sebaliknya. Jadi saya tambahkan 1 ini. Jadi kalau saya tekan baru dia bunyi. Sebentar, salah tombol. Nah. Kebalik ya? Kan belajar logika informatika kan? Semester apa? Semester ini ya? Nah ini anunya. Sekarang matematika diskrit ya. Nah, kurang lebih lah ada juga ya di situ. Ada 1. Ya ini prakteknya sekarang ya. Udah jam? Ya kurang 1 menit lagi. Ya kurang lebih sambil dicoba di situ. Rencananya ini box saya tinggal di laboratorium. Nanti kalau kawan-kawan mau praktikum silakan koordinasi ke Pak Ruslan atau Pak Akbar nanti. Saya hanya bawa 1 karena saya mengajar hari Sabtu. Jadi saya bawa 1 modul. Nanti sisanya ini saya titipkan ke laboratorium. Nah ini yang saya punya juga nih. Tapi ini diberi Pak Boy. Pak Boy sudah tidak kepakai diberikan ke saya. Tapi ini beda mikrokontrolernya. Agak sedikit ribet memprogramnya, tidak seperti halnya si Arduino. Arduino langsung dari USB. Kalau ini nggak ada nanti colokan-colokannya lagi. Ada programmer eksternalnya. Baik, saya kira itu dulu ya. Sudah jam 12.30. Mohon maaf ini terlambat beberapa menit karena kawan-kawan yang awalnya itu juga jadi terlambat masuknya. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan saja di grup WA atau langsung di Japri juga boleh. Kadang-kadang ada yang sungkan langsung di grup gitu kan. Udah ya cukup ya. Nah, saya kira itu dulu. Hari ini minggu depan kita apa? Kita ngapain minggu depan? Mungkin kita akan masuk ke LCD minggu depan insya Allah. Jadi sudah lebih bisa kompleks itunya ya, huruf-huruf yang ditampilkan. Karena Marita sudah nagih, kemarin mau bikin apa Marita? Bikin menu ya? Oh yang itu WASD, nanti kita bikin lagi. Saya kira itu dulu ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah program atau coding yang salah. Karena tadi kan saya terlanjur memberi coding yang langsung kompleks. Harusnya saya bertahap dulu tadi. Tapi sudah saya jelaskan satu-satu biar tidak ada kebingungan karena langsung diberikan yang kompleks programnya. Baik, terima kasih dulu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang online juga ya. Sampai ketemu lagi Matthew. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.